Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita di sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana tidak ada jalan terbaik, jalan termudah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan menuntut ilmu. Karena dengan seorang belajar menuntut ilmu agama, maka akan terbuka baginya wawasan-wawasan, sehingga dia mengetahui mana saja amalan-amalan yang apabila dikerjakan akan menghantarkan ia ke surga, dan mana saja amalan-amalan yang bisa menjauhkan ia dari api neraka. Maka benar apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah diantara keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, karena dia akan mengetahui banyak hal-hal, banyak amalan-amalan yang akan menghantarkan ia ke surga, ataupun amalan-amalan yang akan menghindarkan ia dari siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini berjudul jasad yang tak tersentuh api neraka. Kita ketahui bahwasannya orang-orang yang beriman, mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman, mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa kondisi orang beriman tatkala masuk surga itu ada 3. Jadi orang beriman ini tempat terakhir mereka nanti di akhirat adalah surga. Akan tapi untuk memasuki surga tersebut ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga dari umatku 70.000 golongan, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab. Ya, di antara karakter yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan besi panas, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab
adalah mereka-mereka yang tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama ini. Ini golongan yang pertama. Dan tentu kita berharap, ya kita berharap berusaha untuk menjadi golongan yang pertama ini. Langsung masuk surga, bahkan tidak dihisab. Ya. Kemudian golongan yang kedua, ya masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Dihisab, dihitung dulu amalan-amalannya. Ya, nanti setelah dihisab, dihitung, ditimbang, ternyata amal kebaikan yang dimiliki oleh orang ini lebih berat, lebih banyak dibandingkan dengan amal keburukannya. Maka orang seperti ini ya nanti juga akan masuk ke dalam surga secara langsung. Ini sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangannya berat, amal kebaikannya lebih berat, amal kebaikannya lebih banyak, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini yang kedua. Jadi kalau nggak bisa yang pertama ya yang kedua. Kemudian ternyata ada kondisi yang ketiga. Ini masuk surganya dihisab dulu. Ternyata setelah dihisab, setelah dihitung, setelah ditimbang, ternyata keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Belum sempat bertobat. Belum sempat bertobat. Keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Setelah ditimbang ternyata ya amal kebaikannya kalah dengan amal keburukannya. Maka ya orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu dan nanti pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkan dari neraka. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun kecil sebiji sawi. Selama ada keimanan, ya orang-orang beriman, maka mereka tempat kembalinya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang beriman nanti ketika masuk surga. Tentu kita berharap yang pertama dan yang kedua. Jangan berharap yang ketiga jemaah sekalian. Meskipun nanti pada akhirnya masuk surga, jangan. Ya, jangan berdoa ya Allah kalau seandainya saya masuk neraka jangan lama-lama, jangan. Kalau mau berdoa mintanya langsung minta surga. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga secara langsung tanpa hisab, tanpa azab. Jangan mampir di neraka. Makanya kata Nabi SAW, wa idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, fas'alu al-firdaus, mintalah surga firdaus. Jadi kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, sudah minta surga yang paling tinggi. Makanya ya jangan kita berharap wis rapopo masuk surga nanti enggak apa-apa masuk neraka nanti pada akhirnya masuk surga, jangan. Kita tidak akan mampu jemaah sekalian. Kita enggak akan kuat menahan bagaimana pedihnya, beratnya, besarnya siksa neraka. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tidak pernah susah hidupnya, semuanya nikmat kehidupannya di dunia. Semuanya kenikmatan, tidak pernah merasa sengsara hidupnya ketika di dunia. Ternyata orang ini di hari kiamat dia termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan. Orang ini, orang yang uripe paling nikmat di dunia, lama hidup di dunia, senantiasa di atas kenikmatan, seneng tok uripe ning donya ora enek susahe. Fayusbahu finnari sabghatan.
kemudian orang ini dicelupkan di api neraka. Gur dicelup nih. Tidak tinggal sehari 2 hari bahkan kekal, enggak, cuman dicelupkan di api neraka. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Kamu pernah merasakan nikmat enggak sebelumnya? Padahal orang ini dulu ketika di dunia uripin nikmat kok. Namun setelah dia merasakan bagaimana beratnya siksa di neraka itu, orang ini ternyata benar-benar melupakan semua kenikmatan yang pernah ia rasakan di dunia. Seketika hilang. Padahal gur dicelup nih, lagi dicelup nih. Belum ya tinggal lama, belum tinggal kekal. Makanya kalau kita berharap meminta, memohon kepada Allah, maka hendaknya kita untuk meminta surga. Langsung kita masuk ke dalam surga. Karena kita tidak akan kuat kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menyebutkan perbandingan api dunia dengan api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, narukum hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh manusia saat ini di dunia itu hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ya, sekarang api di dunia saja, ketika kita terkena panasnya api di dunia saja, ini sudah cukup membuat kita kepanasan, membuat kita gosong mateng. Apalagi nanti api di akhirat, api di neraka. Bahkan ya tentang Abu Thalib, paman Nabi SAW, ini orang yang paling ringan nanti siksanya di neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, inna ahwana ahlin nari azaban Abu Thalib. Sesungguhnya sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya nanti adalah Abu Thalib. Fi rijlaihi na'lani min nar yaghli minhuma dimaghuhu. Di 2 kakinya itu ada sendal, pakai sendal. Tapi sudah pakai sendal saja ketika masuk ke dalam neraka ini sudah cukup untuk mendidihkan otaknya karena saking panasnya. Makanya ya kita kalau membayangkan, ya nggak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya ya neraka. Bagaimana ngerinya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 56. Ya, di antara salah satu bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Tatkala kulit-kulit mereka sudah matang, sudah gosong, kami ubah lagi kulit mereka menjadi kulit yang baru. Liyadhuqul adzab, agar mereka benar-benar merasakan azab lagi. Diubah lagi. Biasanya Pak, kita kalau kulitnya ngamputin gitu, misalnya kena luka bakar. Ya, luka bakar. Itu biasanya kulitnya sudah mati rasa, melepuh wis mati rasa. Jenengan pegang-pegang itu sudah tidak ada rasanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan sedikit pun mereka untuk tidak merasakan siksa. Gosong ganti lagi, disiksa lagi dan seterusnya. Makanya ya hendaknya kita untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya siksa neraka, dari pedihnya azab neraka. Banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa talabul jannati wal isti'adzati minan nar tariqu anbiya'illahi wa rusulihi. Meminta surga, berlindung dari neraka,
ini adalah jalan hidup para nabi dan para rasul. Artinya apa? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh saja, mereka masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab neraka. Mereka terus berlindung meminta kepada Allah agar mereka apa? Diselamatkan, tidak masuk ke dalam neraka. Ya, di antara hadisnya adalah hadis riwayat Muslim tentang Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza tashahhada ahadukum," jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, tatkala salat tasyahud, ketika salat, "Falyasta'iz billahi min arba'," maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari 4. Ini doa isti'adzah yang terus kita baca ketika kita tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang pertama. Yang disebutkan oleh Nabi apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Bahkan disebutkan yang pertama. Ini menunjukkan yang paling berat ini, yang paling luar biasa ini. Makanya kalau tasyahud kita jangan dulu salam sebelum baca doa ini. Jangan dulu salam sebelum baca doa ini. Berlindung dari 4 perkara ini. Yang pertama, min azabi jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ya hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah dajjal. Dari 4 hal ini kita diperintahkan untuk berlindung. Dan jangan dulu salam sebelum kita benar-benar membaca doa ini. Berlindung dari 4 hal ini. Bahkan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW adalah berlindung dari azab jahannam. Ini Nabi. Ini Nabi. Ya. Bahkan ya disebutkan doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi. Doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW adalah doa apa? Sapu jagat. Ya, orang Indonesia kita mengenalnya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah ya Allah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Terkadang kita hanya fokus ketika baca doa ini, fokus kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang terakhir nggak kita fokus, padahal yang terakhir ini apa? Minta apa? Azab, minta ya dijauhkan, minta dilindungi dari azab, azabnya neraka. Ini bahkan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW. Minta kebaikan dunia dan di akhirat, dan tak lupa minta apa? Dijauhkan, dijaga dari azab neraka. Dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 65 tentang orang-orang soleh. Di antara doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang berkata ya Rabbana, wahai Rabb kami, isrif anna azab jahannam, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Ini doa ini diabadikan di dalam surah Al-Furqan tadi ayat 65. Orang-orang soleh mereka berdoa, mereka memohon, mereka meminta kepada Allah, Rabbana isrif anna azab jahannam, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azabnya jahannam, inna azabaha kana gharama, karena sesungguhnya ya azabnya itu membuat kebinasaan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan jahannam ini, neraka ini adalah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat menetap. Ya, mereka memohon kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi dari
azab neraka jahanam. Dan ini orang-orang terbaik yang memohon, orang-orang terbaik yang meminta, para nabi, orang-orang saleh. Lantas bagaimana dengan kita? Maka ya, kalau kita berdoa, jangan lupa untuk apa? Minta kepada Allah agar kita diberikan perlindungan supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Ya, tentang neraka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan kepada kita peringatan tentang neraka ini. Yang memberikan kepada kita peringatan tentang neraka ini. Di antaranya ya, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari neraka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri kita jangan sampai kita ini masuk neraka. Fa'anzartukum naran talazza, aku ingatkan kepada kalian neraka yang menyala-nyala. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dari dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, makanya ya tadi ya, orang-orang yang beriman mereka akan masuk ke dalam surga, akan tapi modelnya beda-beda. Ada yang masuk langsung tanpa hisab, ada yang dihisab terlebih dahulu tanpa azab, dihisab langsung masuk, dan ada juga yang dihisab kemudian dimasukkan ke neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Dan kita tentu berharap ya semuanya agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga secara langsung. Karena kemenangan, keberuntungan seseorang di akhirat itu ada dua. Kemenangan dan keberuntungan seorang itu di akhirat ada dua, yaitu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Ini adalah kemenangan, keberuntungan yang hakiki nanti di akhirat ketika kita bisa dijauhkan dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya pada kesempatan ini coba kita akan sebutkan beberapa amalan-amalan ya. Ya, beberapa amalan-amalan di samping kita berdoa minta perlindungan kepada Allah, ya kita juga berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana amalan-amalan ini bisa menghindarkan kita atau mencegah kita masuk ke dalam neraka, tidak tersentuh neraka. Ya, kalau orang yang ketiga tadi tersentuh neraka dia, karena masuk dulu ke dalam neraka, baru dimentaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya yang pertama, dan ini yang paling utama jemaah sekalian, adalah mentauhidkan Allah. Ini, karena ini menjadi syarat ini, menjadi syarat semua amal kita diterima. Menjadi syarat semua amal kita diterima, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ini yang paling utama. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya ketika beliau berdialog dengan Mu'adz, bertanya, "Wahai Mu'adz, apa hak Allah? Wahai Mu'adz, apa hak hamba?" Nah, kemudian Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini hak Allah yang wajib kita tunaikan ini. Kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya seorang hamba yang pasti nanti ditunaikan sama Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab. Allah
tidak akan mengazab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ini. Makanya orang-orang yang tidak berbuat syirik, orang-orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang tawakalnya, bergantungnya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka. Mereka tidak bergantung kepada manusia. Mereka tidak bergantung kepada hewan. Mereka tidak bergantung kepada yang lainnya. Mereka hanya bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah sekalian. Maka ya mari kita murnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya dalam kehidupan dunia ini kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik ini menjadi dosa yang paling besar. Lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada khamr dan yang lain sebagainya. Karena syirik menyekutukan Allah, ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Itulah kenapa ya dosa syirik ini enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukannya dan dia belum sempat bertobat selama hidup di dunia, ya sudah wassalam. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka kalau belum sempat bertobat. Kemudian dalam hadis yang lain ya tentang tauhid ini, Nabi SAW bersabda, "Lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu 'alaihin nar." Tidaklah seorang hamba akan diganjar nanti pada hari kiamat. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya mengucap, ya tentu dia merealisasikan dari konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Ya memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Karena sekarang banyak orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan tapi prakteknya ya masih datang ke dukun, masih percaya tentang ya tatayur, percaya ini dan itu, padahal mereka dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa, tidaklah seorang hamba nanti pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah melainkan Allah ganjar dengan apa? Illa harramallahu alaihin nar. Allah haramkan neraka atasnya. Allah haramkan neraka atasnya. Tidak tersentuh neraka ini. Orang-orang seperti ini masuk ke dalam surga langsung. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya di antaranya adalah melaksanakan sholat jamaah di masjid selama 40 hari dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad dari hadis Anas ibn Malik. Nabi SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dapat takbir yang pertama, dapat takbiratul ihram, enggak pernah telat orang ini. Selalu sholat 40 hari. Kutibat lahu bara'atan. Maka orang seperti ini akan terbebas dari dua hal. Terbebas dari apa? Bara'atun minan nar, terbebas dari neraka. Enggak masuk neraka, bebas, ya. Wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikan. Karena orang munafik enggak mungkin seperti ini. Orang munafik itu kan ya disebutkan dalam ayat wa idza qaumu ila sholati qamu kusala. Maka orang yang selalu sholat 40 hari
entuk jamaah terus, nggak pernah telat. Ya ini bukan orang munafik ini, karena kalau orang munafik itu malas-malasan salatnya. Qamu ila salati wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka malas-malasan. Itu orang munafik. Nunda-nunda. Makanya disebutkan dalam hadis, ya orang munafik itu kalau sholat itu nunggu matahari mau tenggelam. Kalau sholat asar niku nunggu matahari mau tenggelam. Ya, ketika matahari mau tenggelam itu baru mereka melaksanakan sholat. Adapun ya orang-orang mukmin, ya maka kalau sholat awal waktu, tepat waktu, jangan menunda-nunda sholat sebagaimana orang-orang munafik ketika mereka menunda sholat. Nah, ini orang yang menjaga sholatnya 40 hari secara berjamaah terus, nggak pernah terlambat, maka Allah akan bebaskan dia dari kemunafikan dan Allah akan bebaskan dia dari neraka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qarib, sahal. Ini semuanya adalah akhlak yang baik. Jadi intinya adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Namun secara spesifik disebutkan dalam hadis Tirmidzi ini dari Ibnu Mas'ud, orang yang punya sifat hayyin, layyin, qarib, sahal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan atasnya neraka? Ini loh, ternyata ada orang-orang yang neraka itu haram atasnya. Neraka itu haram atasnya. Ya, di antara tafsiran haram neraka itu maksudnya adalah, ya di antara tafsirannya ya tidak masuk neraka. Orang yang punya sifat ini tidak masuk neraka. Ini di antara tafsiran. Jadi langsung masuk surga. Ya meskipun ada tafsiran-tafsiran yang lainnya. Nah, ya maksudnya adalah orang yang memiliki sifat ini nanti haram baginya neraka, langsung masuk surga. Apa itu? Kata Nabi, kullu hayyinin, orang yang memiliki sifat hayyin. Hayyin ini, ya, ini seperti di dalam dari kata haun. Haun. Ini dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba yang maha penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini haun, hayyin. Yaitu orang yang rendah hati, orang yang tidak mudah berkata kasar, tidak mudah marah-marah, orang yang tenang, ora kemaki, ora sombong. Nah, ini haun, hayyin. Ini yang pertama ini. Ini sikap yang baik, sikap tawadhu. Sikap apa? Tawadhu, rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Ya. Kemudian yang kedua adalah layyin. Yang kedua adalah layyin, kata Nabi. Orang yang punya sifat layyin. Layyin itu kebalikan dari kasar. Ya, lembut. Ya, orang yang punya lembut, orang yang punya sifat lembut. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, al muslimun, orang muslim itu harusnya hayyinun layyinun. Orang muslim itu harusnya hayyinun, orang yang punya sikap hayyin. Ya tadi, tawadhu, rendah hati. Layyinun, dan orang yang punya sikap lemah lembut. Lemah lembut dalam tutur kata, lemah lembut dalam bersikap. Ya, ini yang kedua, layyin. Yang ketiga, qarib. Ya, qarib. Qarib itu kalau bahasa Indonesianya dekat. Artinya qarib niku dekat. Ya, maksudnya di sini mudah akrab, gampang bergaul, nak dijak ngomong itu penak gitu. Jadi kalau kita ngobrol dengannya itu enak sekali. Karena ya dia ngobrolnya kata-katanya baik, ya tutur katanya baik, sopan ketika berbicara, kemudian tidak masang wajah merengut wae ketika bicara. Ya kalau bahasa kita apa, sumeh kan gitu, sumeh ketika berbicara. Ini enak. Kita kalau misalnya beli sesuatu ke penjualnya, kalau penjualnya merengut aja kita kan terkadang juga aku loh koyok ngene kan gitu. Besok nggak balik lagi kita. Besok nggak balik lagi. Ya.
Makanya bakul-bakul harus punya sifat qorib ini ya. Mudah bergaul, mudah bergaul. Namun jangan sampai kebablasan. Jangan sampai apa? Kebablasan. Mudah bergaulnya. Ya kita lihat teman kita salah karena saking akrabnya kita nggak tegur enggak. Kalau teman kita salah, ya meskipun kita dekat dengan dia tetap kita tegur. Apalagi kalau kesalahannya menyelisihi syariat misalnya, ya jangan sampai kita mudah bergaul dengan orang lain kemudian kebablasan. Harus ada ya rambu-rambunya juga, ya jangan mudah tidak kebablasan kan gitu. Kemudian yang terakhir sahlin itu artinya adalah mudah. Maksudnya di sini adalah memudahkan orang lain, gampangkan, suka menggampangkan orang lain. Gampang nih ini maksudnya orang remeh nih, tidak memudahkan urusan orang lain. Ya mungkin kita punya jabatan, di desa misalnya, mau minta izin sama kita untuk buat kajian. Insya Allah nanti ada kajian tabligh akbar di Masjid Baitur Rahman Beji ya. Ustadznya siapa? Ustadz Baitur Rahman ya? Nggih betul ya, Baitur Rahman Beji. Ustadz siapa? Ustadz Abdul Aswad misalnya. Oh yes, gampang yes. Nggak apa? Nah, dimudahkan izinnya kan katanya. Nah, jadi orang ngangel-ngangel nih. Oh iki ketoke anu ngene. Ini memudahkan urusan orang lain. Ya. Contoh memudahkan ya, contohnya ya ngelunas nih hutang nih orang lain. Ini contohnya. Kemudian apa? Menghilangkan rasa lapar dari orang lain. Ya. Ya, maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, minta tolong sama kita misalnya, ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita memudahkan orang lain, kita akan dimudahkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong orang lain. Ini di antara sikap tadi, di antara sifat tadi yang apabila dimiliki oleh seseorang maka ya haram baginya neraka. Ya ini sindiran juga buat kami yang menyampaikan ya. Ini juga nasihat buat kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama berusaha untuk memiliki sifat-sifat ini. Yang mana kata Nabi SAW, tuhramu alaihin nar, diharamkan atasnya neraka. Gitu. Kemudian kita sebutkan dua lagi. Yang berikutnya adalah menangis karena Allah dan berjaga malam fisabilillah. Menangis karena Allah, ya menangis karena Allah karena ya takut akan azab Allah. Ya sholat, kemudian dia berdoa, kemudian dia menangis, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya ini. Demikian juga berjaga malam fisabilillah. Berjaga malam fi sabilillah ya, di perbatasan untuk menjaga keamanan. Kaum muslimin yang lain sedang tertidur, ya kita tidak tertidur untuk menjaga di perbatasan, menjaga keamanan kaum muslimin. Ini pahala yang luar biasa. Ini disebut dengan ribat. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga sehari semalam di jalan Allah niku lebih baik daripada puasa selama sebulan serta sholat malam selama sebulan. Ini berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menjaga keamanan kaum muslimin. Ini negara kita kalau enggak dijogo sama saudara-saudara kita, para tentara-tentara niku lah, ya mungkin sudah mendapatkan serangan dan yang lain sebagainya. Makanya Masya Allah pahalanya luar biasa mereka yang berjaga di perbatasan demi menjaga keamanan suatu negeri, demi menjaga kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ainani la tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak tersentuh dengan api neraka.
ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, melek untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bersabar dalam mendidik anak perempuan. Bersabar dalam mendidik anak perempuan. Jadi ini keutamaan punya anak perempuan, jemaah sekalian. Jadi orang yang punya anak perempuan, nah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis man ala jariyataini, barang siapa yang menanggung, memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang layak kepada 2 anak wanita, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Mendidik 2 anak perempuan. Nah, ini ternyata bersabar dalam mendidik anak perempuan juga ini bisa menghindarkan seorang dari neraka. Ini pernah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Aisyah ini didatangi oleh satu orang wanita bersama 2 anak perempuannya. Orang miskin minta sedekah sama Aisyah, namun ternyata Aisyah tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan. Dikasihlah wanita ini sebutir kurma, karena cuman punya 1 butir. Cuman punya satu butir. Ternyata si wanita tadi membelah kurma yang 1 butir tadi, dibagi 2, dikasihkan sama 2 anak perempuannya. Nyondok siji. Kemudian Aisyah takjub dengan sikap wanita tadi. Kemudian menceritakanlah, Aisyah bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallam, mani betulia min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak wanita, dengan anak perempuan, diberi ujian dengan anak perempuan, dan dia memberikan nafkah yang baik, memberikan pendidikan yang layak, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka, anak-anak perempuan ini bisa menjadi penghalang dari neraka. Bisa menjadi penghalang dari neraka. Ini keutamaan memiliki anak perempuan. Makanya yang punya anak perempuan banyak niku jangan gelo. Anakku kabeh wedok, jangan gelo. Saya punya tetangga di Sulawesi niku anaknya 7. 6 wedok, yang ke-7 laki-laki, 6 wedok, yang terakhir baru laki-laki. Alhamdulillah 6-6-nya perempuan. Ini yang disebutkan dalam hadis 2 atau 3. Ini 6, ini 6 semuanya perempuan. Makanya kalau dia memberikan nafkah kepada mereka semuanya, memberikan pendidikan yang baik, berbuat baik kepada mereka. Dan ini ternyata bukan hanya anak tapi ternyata bukan hanya anak, mungkin keponakan wanita, atau adik perempuan, atau bibi perempuan, atau bibi perempuan sampai mereka balik. Disebutkan dalam hadis yang lain sampai mereka menikah. Jadi kalau kita ngopeni sampai mereka balik, atau dalam hadis yang lain sampai mereka menikah, kita mendapatkan keutamaan ini, dimasukkan ke dalam surga, dan itu menjadi penghalang, pencegah kita dari neraka. Inilah jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, dan kita terus memohon, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beramal soleh di dunia ini, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita secara langsung ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Demikianlah sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.